Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 198. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tatapan mata Soyan melihat pada gulungan yang diberikan oleh leluhurnya Xiao Xuan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Leluhur, karena 3 perubahan misterius api surgawi ini telah diciptakan olehmu, kau seharusnya memiliki api surgawi." Saat itu, Xiao Xuan hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, "Saat itu, aku sebenarnya memiliki 3 jenis api surgawi, namun aku telah meledakkannya ketika melakukan pertempuran untuk terakhir kalinya yang sangat dahsyat." Mata Soyan terlihat cukup terkejut ketika mendengar hal ini, dan Soyan mengetahui seberapa menakutkan pertempuran yang dialami Xiao Xuan saat itu sampai dirinya benar-benar harus meledakkan 3 api surgawi. Namun, yang membuat Soyan cukup penasaran adalah bagaimana caranya leluhur Xiao Xuan ini bisa mengendalikan 3 jenis api surgawi, mengingat bahwa dia tidak mungkin memiliki mantra api seperti yang dimiliki Soyan saat ini. Seolah tahu apa yang dipikirkan oleh Soyan, Xiao Xuan pun tersenyum sambil mengatakan, "Metode yang kau latih memang sangat ampuh. Meskipun ini bukan metode Ki kelas tinggi yang pernah aku lihat, namun potensi pertumbuhannya cukup menakutkan. Hal itu mengandalkan untuk menelan api surgawi dan mendapatkan kekuatan. Tidak diragukan lagi, cara yang kau lakukan itu seperti berjalan di atas pisau yang tajam. Metode Ki semacam ini sangat berbahaya dan juga sombong. Ketika aku mengendalikan 3 jenis api surgawi saat itu, aku telah menggunakan kekuatanku sendiri untuk bisa menekannya secara paksa, dan aku bahkan tidak menelan atau memurnikan api surgawi. Seorang yang telah mencapai kekuatan pada tahapku di masa lalu, mereka akan bisa dengan mudah menekan api surgawi." Mendengarkan perkataan seperti ini membuat Soyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tidak heran bahwa Xiao Xuan telah menggunakan metode yang paling sombong untuk bisa mengendalikan 3 jenis api surgawi. Dan mengingat kekuatannya saat itu, mungkin memang akan cukup mudah memberikan tekanan yang besar terhadap 3 api surgawi. Xiao Xuan sambil melihat pada Soyan, dia pun mengatakan, "Metode yang telah kau latih paling cocok untuk 3 perubahan misterius api surgawi, karena setelah menelan dan juga memperbaiki api surgawi itu, maka kau bisa menggunakan api surgawi sampai kekuatan puncaknya. Dan hal itu tidak akan ada perlawanan sedikit pun. Ini merupakan sesuatu yang bahkan aku saat itu tidak bisa melakukannya. Karena kau telah mendapatkan versi lengkap dari 3 perubahan misterius api surgawi, maka kau harus melatihnya dengan benar. Dan cobalah untuk berhasil melatihnya sampai membuat tato clan muncul di dahimu sebelum kau meninggalkan makam surgawi ini." Soyan hanya menganggukkan kepalanya dan dia segera berbalik melihat pada Sun Er. Setelah itu, Soyan mengambil posisi untuk duduk bersila untuk menyerap berbagai informasi dari dalam gulungan yang diberikan oleh Xiao Xuan. Penyerapan ini berlanjut untuk sejenak sebelum akhirnya secara perlahan Soyan membuka matanya dengan raut wajah yang terlihat sangat serius. Dia tiba-tiba saja membentuk segel di tangan sambil berteriak, "3 perubahan misterius api surgawi. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga." Dalam waktu yang cukup singkat, aura di dalam tubuh Soyan pun telah melonjak dengan pesat. Sesuatu yang sangat panas akhirnya membakar doki yang beredar di dalam tubuh Soyan. Gelombang demi gelombang api yang sangat panas juga telah merebus keluar dari dalam tubuhnya. Dengan persepsi spiritual Soyan yang luar biasa, Soyan bisa merasakan energi misterius yang dengan cepat bergerak di dalam pembuluh darah, dan tujuannya adalah dahi Soyan. Ketika energi misterius ini terus berputar-putar di dalam tubuh Soyan, beberapa garis secara bertahap telah mulai muncul di dahi dari Soyan. Garis pertama telah muncul, lalu diikuti oleh garis kedua, dan sebuah suara tiba-tiba saja dipancarkan dari dalam tubuh Soyan dengan munculnya 3 garis yang ada di dahinya. Garis-garis misterius ini yang baru saja muncul secara bertahap mulai menghilang kembali. Mata Soyan segera terbuka ketika merasakan garis-garis itu telah menghilang. Dia hanya bisa mengerutkan keningnya, dan beberapa keraguan telah muncul dalam tatapan mata Soyan. Jelas dia tidak mengerti kenapa dirinya gagal membentuk garis dari tato Clan Xiao. Xiao Xuan yang ada di samping Soyan hanya tersenyum sambil mengatakan dengan acuh tidak acuh, "Tato Clan Xiao itu dibagi menjadi 9 garis, dan kau sebelumnya hanya berhasil membentuk 3 garis saja. Langkah terakhir setelah melatih 3 perubahan misterius api surgawi adalah menggambar tato clan di dahimu. Meskipun tato clan ini akan selalu berada di dalam tubuhmu, namun kau perlu mengaktifkan hal itu dan menggambar tato clan
membutuhkan jumlah doki yang sangat besar serta kontrol yang cukup baik. Pada saat ini, kau baru saja mengalami peningkatan kekuatan secara tiba-tiba. Jelas kau belum mencapai tahap di mana dirimu akan benar-benar bisa mengendalikan hal ini sesuka hatimu. Xiaoyan hanya tertawa sambil mengatakan, aku merasakan benar-benar lelah. Hanya dengan menggambar 3 garis saja sudah menakutkan seperti ini. Adakah orang yang berani mengaktifkan tato klan Xiao ketika mereka bertarung dengan orang lain? Xiao Xuan sambil tersenyum, dia memberikan penjelasan pada Xiaoyan. Selama kau mampu mengaktifkan tato klan Xiao untuk saat ini, maka dirimu tidak perlu lagi menghabiskan begitu banyak doki untuk menggambar garis tato di dahimu. Yang perlu kau lakukan hanyalah memikirkan tato itu untuk muncul. Dan dalam sekejap, tato itu pasti akan segera muncul di dahimu. Seperti kata pepatah, awal dari segalanya adalah sesuatu yang paling sulit. Dan aktivasi dari tato klan ini merupakan langkah tersulit tersebut. Mampu membuat 3 garis pada percobaan pertama merupakan sesuatu yang cukup bagus. Tenangkan hatimu dan kendalikan doki di dalam tubuhmu dengan sempurna. Hanya dengan begitu, kau akan mampu menggambar 9 garis dan membentuk tato klan Xiao dengan sempurna. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia kembali melihat pada Sun Er. Sebelum akhirnya, Xiaoyan kembali menutup matanya dan dia memfokuskan untuk kembali menggambar tato klan Xiao di dahinya saat ini. Kesulitan membentuk tato klan Xiao benar-benar melebihi harapan dari Xiaoyan. Awalnya dia berpikir akan sangat mudah melakukan hal tersebut, namun tidak terduga sesuatu seperti ini sangat merepotkan. Bahkan hanya menggambar 1 garis yang pendek sudah memiliki persyaratan yang sangat keras dalam hal kontrol soal doki. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti betapa tragisnya klan Xiao jika dibandingkan dengan klan kuno yang lainnya seperti klan Gu, di mana tato mereka akan digambarkan oleh para tetua. Sementara Xiaoyan sekarang harus menggambar tato klan dengan kekuatannya sendiri. Namun untungnya di dalam makam surgawi ini masih memiliki banyak energi. Meskipun kemajuan dari Xiaoyan terasa cukup lambat, namun suatu hari nanti dia pasti akan benar-benar berhasil menggambar tato klan Xiao secara permanen. Waktu pun dengan cepat mengalir. Xiaoyan hingga detik ini masih terus berusaha menggambar tato klan di dahinya. Kadang-kadang Xiaoyan memikirkan kelompok dari Gu Qingyang yang berlatih di luar sana, apakah mereka baik-baik saja. Namun Xiaoyan tidak berani melakukan pemeriksaan terhadap kelompok Gu Qingyang dengan pengawasan Xiao Xuan yang cukup ketat di dalam tempat ini. 6 bulan telah berlalu dalam sekejap mata dan Xiaoyan masih terjebak di dalam pelatihan yang cukup pahit. Pada saat ini sudah banyak garis yang telah muncul di dahi dari Xiaoyan, dan hal itu memancarkan sebuah energi yang cukup misterius. Xiao Xuan ketika dia bisa melihat 8 garis telah terbentuk di dahi dari Xiaoyan, secara perlahan dia pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dengan mampu membentuk 8 garis hanya dalam waktu 6 bulan, kecepatan seperti ini bisa dianggap sebagai sesuatu teratas bahkan di dalam klan Xiao saat itu. Selain itu, Xiaoyan mulai menggambar garis dari tato klan tepat ketika kekuatannya baru saja naik. Peningkatan kekuatan Xiaoyan itu sebenarnya juga menimbulkan kesulitan yang meningkat secara signifikan ketika dia akan menggambar tato klan. Baru saja Xiao Xuan menganggukkan kepalanya, secara perlahan garis ke-9 samar-samar telah muncul di dahi Xiaoyan. Melihat hal tersebut, Xiao Xuan cukup tercengang. Kemudian dia mengatakan, bocah ini sebenarnya berpikir untuk menggunakan momentum ini demi bisa menyelesaikan garis ke-9. Benar-benar bocah kecil yang mengejutkan banyak orang. Pada akhirnya garis ke-9 pun benar-benar diselesaikan oleh Xiaoyan. Hal ini membuat Xiao Xuan terlihat cukup kaget karena pada akhirnya tato klan Xiao benar-benar muncul secara permanen di dahi dari Xiaoyan. Suara dengungan tiba-tiba saja terdengar dari dalam tubuh Xiaoyan dan sebuah kegembiraan melintas dalam tatapan mata Xiao Xuan ketika dia bisa mendengar suara dengungan tersebut. Lalu dirinya mengatakan, bocah ini benar-benar berhasil. Sementara mata Xiaoyan yang selama 6 bulan ini tertutup rapat pada akhirnya secara perlahan mulai terbuka. Setelah itu, tato klan Xiao yang berada di dahi dari Xiaoyan secara perlahan mulai menghilang dan masuk kembali ke dalam dahinya. Xiaoyan hanya menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, akhirnya aku berhasil mengaktifkan tato klan Xiao. Meskipun tato ini sudah menghilang, namun Xiaoyan masih bisa merasakan energi misterius yang muncul di dahinya saat ini. Dengan memiliki tato klan Xiao, maka Xiaoyan tidak perlu lagi mengaktifkan 3 perubahan misterius api surgawi di masa depan nanti. Hanya dengan berpikir saja, Xiaoyan
akan mampu memanggil tato Clan Xiao yang merupakan teknik rahasia paling sempurna jika dibandingkan dengan 3 perubahan misterius api surgawi. Tubuh dari Xiaoyan gemetar ketika dia berdiri. Pelatihannya selama 6 bulan di dalam tempat ini benar-benar membuahkan hasil yang cukup memuaskan, dan kendali atas doki di dalam tubuhnya telah mencapai puncak dari bintang 8 Dosun. Xiaoyan tiba-tiba saja mengatakan, jika aku menghitung waktunya dengan benar, kemungkinan 3 tahun akan segera habis. Mungkin sudah waktunya diriku untuk kembali keluar dari tempat ini. Sun Er yang ada di samping Xiaoyan pun tersenyum, lalu dia mengatakan, sebenarnya masih ada sekitar 5 hari lagi sebelum 3 tahun itu benar-benar habis. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan hanya bisa mendesah dengan pelan dan tidak berharap bahwa 3 tahun di dalam makam surgawi akan berlalu dengan cepat. Meskipun di tempat ini 3 tahun, namun di dunia luar sana hanyalah 6 bulan saja. Memasuki makam surgawi ini membuat Xiaoyan mendapatkan banyak keuntungan. Pada saat itu, dia berada di bintang 5 Dosun, namun sekarang sudah berada di puncak dari bintang 8 Dosun. Xiao Xuan yang ada di samping Xiaoyan juga tiba-tiba saja tertawa, kemudian berkata dengan suara yang mengandung kesedihan samar, jadi kalian akan segera pergi dari tempat ini. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Pada akhirnya Xiao Xuan akan kembali kesepian di dalam makam surgawi. Xiaoyan hanya terdiam sebelum akhirnya dia bertanya, leluhur, apakah kau masih akan terus berada di tempat ini dalam jangka waktu yang tidak ditentukan? Xiao Xuan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dirinya pun mengangguk sambil mengatakan, ini adalah sebuah harga yang harus kubayar untuk bisa bertahan dalam bentuk yang lain. Aku tidak bisa meninggalkan makam surgawi, karena begitu aku keluar dari tempat ini, maka tubuh jiwaku ini akan langsung menghilang. Oleh karenanya, aku hanya bisa bertahan di dalam tempat ini dan juga menanggung kesepian. Mendengar ucapan dari Xiao Xuan membuat Xiaoyan merasa cukup bersedih. Selama 3 tahun berada di dalam tempat ini, Xiaoyan dan juga Sun Er telah merasakan sebuah kesulitan. Namun Xiao Xuan terjebak di dalam makam surgawi dalam jangka waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Xiaoyan secara ragu-ragu dirinya pun bertanya, apakah ada cara lain untuk bisa menghidupkanmu kembali? Xiao Xuan hanya tersenyum, kemudian dia mengatakan, aku sebenarnya menyadari bahwa kau merupakan seorang alkemis. Beberapa pil obat tingkat tinggi memang bisa menghidupkan kembali seseorang di ambang kematian. Namun, aku yang saat ini hanyalah tubuh jiwa, sementara tubuh fisikku telah mati selama bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, jiwaku ini juga tidak lengkap. Sambil menepuk bahu dari Xiaoyan, Xiao Xuan kembali mengatakan, bocah kecil, jika kau merasa tidak enak di dalam hatimu, kau harus mencoba yang terbaik untuk menerobos ke tahap Dodi. Dan jika kau bisa mencapai level ini, kemungkinan kau akan memiliki cara untuk membantuku keluar dari dalam makam surgawi. Namun sekarang tidak ada gunanya bagi dirimu memikirkan hal itu. Alasan kenapa diriku bisa menahan kesepian dan juga tetap berada di tempat ini bukan karena aku ingin dihidupkan kembali. Sebaliknya, aku hanya berharap bisa mewariskan kekuatan dari garis keturunan Clan Xiao pada generasiku. Dan aku tidak ingin kekuatan garis keturunan Clan Xiao ikut terkubur di dalam makam surgawi ini. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam. Dia menekan kesedihan di dalam hatinya, dan Xiaoyan sadar apa yang dikatakan Xiao Xuan adalah kebenaran. Bahkan jika Xiaoyan saat ini memiliki metode untuk bisa membebaskan Xiao Xuan dari dalam makam surgawi, dia kemungkinan tidak akan mampu melakukan hal itu karena level kekuatan dari Xiaoyan tidak memenuhi syarat. Namun, detik berikutnya Xiaoyan berkata dengan nada suara yang cukup serius, leluhur, percayalah, di masa depan nanti aku pasti akan kembali ke makam surgawi ini. Dan pada saat itu, kemungkinan kekuatanku sudah berada di tahap Daoseng. Xiao Xuan hanya tersenyum ketika melihat kepercayaan diri dari seorang Xiaoyan. Dia memberikan isyarat dengan tangannya, dan tiba-tiba saja cincin penyimpanan Xiaoyan pun bergetar. Cahaya merah kini telah ditarik keluar dari dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Xiao Xuan sambil tersenyum, dia berkata pada Xiaoyan, sesuatu yang berada di dalam kristal merah ini merupakan ratu serangga dari serangga pemakan kuno. Dan ratu serangga ini sebenarnya berada di tingkat yang setara dengan manusia kelas Banseng. Namun sekarang ratu serangga sedang dalam mode hibernasi. Jika tidak, maka kau tidak akan mampu dengan mudah menembus dinding energi yang telah mereka ciptakan.
Xiaoyan cukup terkejut lalu mengatakan, "Ratu serangga kelas Banseng." Hal ini dikatakan oleh Xiaoyan karena dia benar-benar tidak mengetahui bahwa sebenarnya ratu serangga yang berada di dalam kristal merah memiliki kekuatan di tahap Banseng. Sun Er tiba-tiba saja melirik pada kristal merah sambil mengatakan, "Tidak heran para serangga pemakan kuno menjadi gila setelah kita keluar dari dalam dinding kristal. Sebenarnya itu karena kakak Xiaoyan telah membawa ratu mereka." Xiao Xuan sambil tersenyum dia pun menjelaskan, "Jika kau terus menyimpan benda ini dan ratu serangga pada akhirnya terbangun, maka dia secara diam-diam akan memasuki ke dalam tubuhmu yang kemudian secara perlahan melahap Doki di dalam tubuhmu. Hal itu hanya bisa diatasi oleh seorang yang berada di tahap Doseng. Sementara kekuatan di bawahnya tidak akan pernah bisa mendeteksi ratu serangga ini di dalam tubuhmu." Keringat dingin dalam sekejap saja langsung muncul di dahi dari Xiaoyan ketika dia mendengarkan ucapan dari Xiao Xuan. Ternyata menyimpan ratu serangga ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Xiaoyan lalu berkata, "Namun untungnya leluhur memiliki mata yang tajam. Jika tidak, kemungkinan aku akan berakhir dilukai oleh ratu serangga dari serangga pemakan kuno." Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Xiao Xuan hanya bisa tersenyum sambil menjawabnya, "Ratu serangga ini memang bisa dianggap sebagai makhluk yang cukup merepotkan. Namun, ini juga merupakan bahan terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno." Xiaoyan terlihat cukup kebingungan mendengar kata-kata seperti itu yang kemudian Xiao Xuan kembali mengatakan, "Kain kaisar serangga kuno adalah semacam teknik Dou untuk pertahanan khusus. Setelah disempurnakan, hal itu bisa berubah menjadi baju besi yang menutupi tubuh seseorang. Benda seperti ini merupakan yang paling populer sejak zaman kuno. Berdasarkan penglihatanku, jika ratu serangga ini digunakan untuk membuat kain kaisar serangga kuno, kemungkinan dia akan mampu menahan serangan dari seorang elit Banseng tanpa bisa dihancurkan." Mendengar ucapan dari Xiao Xuan membuat Xiaoyan terlihat cukup senang. Di dalam tubuh Xiaoyan sendiri sudah memiliki armor kuno naga Phoenix, dan jika ditambahkan dengan kain kaisar serangga kuno, seharusnya Xiaoyan akan mampu menahan pukulan dari seorang elit Doseng. Xiao Xuan segera tersenyum pada Xiaoyan lalu mengatakan, "Kau bisa mempercayakan hal ini padaku. Serahkan saja, aku akan membuatkan kain kaisar serangga kuno padamu sebelum kau pergi dari makam surgawi. Namun saat ini kau harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan hal lain." Xiaoyan dengan raut wajah yang cukup terkejut, dia bertanya, "Melakukan apa?" Xiao Xuan sambil tersenyum licik, dia pun mengatakan, "Menghabisi 2 orang dari klan Hun. Bukankah kalian selama ini menderita kerugian besar akibat mereka? Dan seseorang yang suka membuat masalah seperti mereka seharusnya tidak boleh dilupakan begitu saja. Sebagai anggota dari klan Xiao, kau jangan bermurah hati terhadap musuhmu." Mendengar ucapan dari Xiao Xuan membuat Xiaoyan cukup kaget. Dia lalu mengatakan, "Hunya, Hunli, bagaimana bisa aku melupakan mereka berdua? Namun saat ini aku tidak tahu di mana mereka bersembunyi." Xiao Xuan tersenyum. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan ruang yang ada di hadapannya mulai berfluktuasi, kemudian membentuk lubang hitam. Xiao Xuan lalu mengatakan, "Selama mereka berdua masih berada di dalam makam surgawi ini, mereka tidak akan pernah bisa lolos dari penglihatanku." Mendengar ucapan dari Xiao Xuan membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum, dan niat membunuh yang besar telah muncul di dalam hatinya. Dia pun mengajak Xiao Sun Er memasuki lubang hitam yang diciptakan oleh Xiao Xuan. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan dan juga Sun Er pun menghilang dari tempat ini. Sementara Xiao Xuan tersenyum, dia menganggap ini sebagai latihan terakhir sebelum Xiaoyan meninggalkan makam surgawi. Cerita kemudian berpindah ke tempat tertentu dari makam surgawi ini. Di sana ada kabut energi yang terlihat cukup tebal. Tubuh energi yang berada di bintang 9 telah duduk di atas sebuah batu. Namun tiba-tiba saja tubuh energi itu pun langsung hancur begitu saja ketika mendapatkan serangan dari 2 bayangan hitam yang tidak lain itu merupakan Hunya dan juga Hunli. Sambil menyimpan inti energi bintang ke-9 dalam cincinnya, Hunya pun segera mengatakan, "Tubuh energi ini memiliki energi yang sangat besar, tapi mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sedikit pun." Sementara Hunli hanya bisa mengatakan, "Di tempat ini ada cukup banyak tubuh energi yang benar-benar kuat
lewat dari bagian terdalam makam surgawi. Namun orang itu terlalu menakutkan. Yang terbaik adalah menjauh darinya. Tatapan mata Hunya telah berubah menjadi cukup muram ketika dia mendengarkan hal ini. Yang kemudian Hunya pun mengatakan, aku juga tidak menyangka akan ada ahli dari klan Xiao di dalam makam surgawi ini. Jabingan Xiaoyan, dia benar-benar beruntung. Kita saat ini akan segera meninggalkan makam surgawi. Ingatlah, untuk langsung menggunakan token giok spasial. Begitu kita keluar dari tempat ini, maka kita harus segera kabur dari alam Gu. Jika ada berita yang menyebar ketika kita menyerang anggota klan Gu, kemungkinan klan Gu itu akan langsung mengepung kita. Adapun Xiaoyan, begitu kita memiliki kesempatan di masa depan nanti, secara alami, aku akan memimpin beberapa orang dari Aulat Jiwa untuk melenyapkan pavilion bintang jatuh bersama dengan Xiaoyan. Mendengar ucapan dari Hunya membuat Hunli hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan niat membunuh yang besar saat ini juga telah berkumpul di dalam kedua matanya. Namun tiba-tiba saja ada suara yang bergema di dalam tempat ini. Kalian berdua tidak perlu menunggu sampai waktu berikutnya. Bukankah semua akan menjadi lebih mudah untuk menyelesaikan masalah saat ini juga? Bagaimana? Apakah kata-kataku benar? Setelah suara ini bergema, dua sosok telah muncul entah dari mana, dan itu merupakan Xiaoyan serta Sun Er yang kali ini tersenyum ketika melihat Hunya dan juga Hunli yang tampak terkejut. Raut wajah Hunya dan juga Hunli telah berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian mereka mengatakan, Xiaoyan. Sementara Xiaoyan dengan cukup santai meregangkan tubuhnya. Dia bersama dengan Sun Er telah melayang di udara. Namun tatapan matanya melihat tajam ke arah Hunya dan juga Hunli di bawah sana. Xiaoyan kemudian berkata, sudah 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Sepertinya kalian berdua belum melakukan yang terbaik. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat raut wajah Hunli dipenuhi dengan kemarahan. Dia tiba-tiba saja tertawa sambil mengatakan, Xiaoyan, kau jangan terlalu sombong. Bahkan jika aku tidak bisa menyingkirkanmu di dalam makam surgawi ini, kau cepat atau lambat pasti akan menjadi gelandangan yang hanya bisa kabur ketika kita keluar dari tempat ini. Xiaoyan tersenyum lalu mengatakan, jika itu masalahnya, maka aku akan membuat kalian berdua tetap berada di tempat ini selamanya. Dan kupikir dengan mengingat kekuatan kalian berdua, seharusnya kalian bisa menjadi tubuh energi bintang ke-8. Hunya menyipitkan matanya sambil mengatakan, kau benar-benar terlalu menyombongkan dirimu sendiri. Xiaoyan hanya menyeringai. Dengan lembut dia pun mengatakan, apakah memang begitu? Tiba-tiba saja Hunli berteriak dengan marah ketika diejek oleh Xiaoyan. Kualifikasi apa yang kau miliki? Kau hanyalah seorang sampah dari klan Xiao yang terbuang dari dunia. Jangan bertindak arogan di hadapan kita berdua. Jika kau tidak mengandalkan kekuatan dari wanita yang ada di sampingmu, pasti kau sudah berkali-kali mati di tangan kita berdua. Hunya tiba-tiba saja mengangkat tangannya dan menyuruh Hunli untuk terdiam. Yang kemudian Hunya pun berkata, jangan gegabah. Mereka secara alami memiliki kepercayaan diri yang besar untuk menyerbu kita di tempat ini. Ayo, kita harus mundur dulu. Jangan berurusan dengan Xiaoyan. Hunli ragu-ragu sejenak dan dia merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Hunya. Namun pada akhirnya Hunli hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, Xiaoyan, sebaiknya kau mengingat kata-kataku ini. Jika kita bertemu kembali di masa depan, pada waktu itu kau dan juga pavilion bintang jatuhmu akan dimusnahkan. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Hunya dan juga Hunli segera kabur dari hadapan Xiaoyan. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum kemudian mengatakan, aku khawatir kalian berdua tidak akan pernah bisa pergi dari tempat ini. Xiaoyan melirik pada Sun Er sambil berkata, serahkan mereka padaku. Tiba-tiba saja tubuh Xiaoyan menghilang dalam sekejap. Sementara Sun Er hanya bisa tersenyum ketika melihat Xiaoyan secara pribadi akan menghadapi Hunya dan juga Hunli. Dengan kekuatannya saat ini, Hunya dan juga Hunli bukan tandingan dari Xiaoyan. Hunya dan juga Hunli yang telah kabur bisa merasakan bahwa sebenarnya Xiaoyan mengikuti mereka
Hal ini membuat Hunya dan juga Hunli hanya bisa berteriak, "Xiaoyan, sebenarnya kau cari kematian." Hunli tiba-tiba saja mengepalkan tinjunya dan kabut hitam kini telah keluar di dalam tubuhnya. Hal itu berubah menjadi tinju yang sangat besar dan menghantam ruang kosong yang ada di depan sana. Melihat serangan seperti ini, Xiaoyan mengeluarkan api dari dalam telapak tangannya dan kemudian tinju hitam milik Hunli telah bertabrakan dengan serangan telapak tangan milik Xiaoyan. Akhirnya, diar! Dalam sekejap, kedua serangan itu pun langsung hancur. Gelombang energi yang cukup menakutkan menyebar di dalam tempat ini. Dari benturan dua kekuatan, Xiaoyan masih terlihat cukup santai, sementara tubuh dari Hunli kini telah terdorong mundur beberapa langkah. Melihat hal tersebut, Xiaoyan hanya bisa mengatakan, "Hunli, sebenarnya selama 3 tahun di dalam makam surgawi, peningkatan kekuatanmu hanya sedikit." Benar-benar mengecewakan. Setelah mengatakan hal tersebut, tangan dari Xiaoyan pun kembali mengepal dan dia memberikan serangan pada Hunli yang dalam sekejap serangan Xiaoyan pun menghantam dada dari Hunli. Tubuh orang itu sekali lagi terlempar mundur sambil memuntahkan darah segar. Dan kali ini tubuh dari Hunli benar-benar tergeletak di tanah. Tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Melihat bahwa Xiaoyan bisa mengalahkan Hunli dengan cukup mudah, hal ini membuat Hunya terlihat cukup kaget. Tatapan matanya sangat syok. Lalu dia berteriak, "Bintang 8 Daosun! Bagaimana mungkin ini terjadi?" Hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat, Xiaoyan yang pada saat itu berada di bintang 5 Daosun, kali ini telah berubah menjadi bintang 8 Daosun. Sungguh sesuatu seperti ini benar-benar tidak bisa dipercaya oleh Hunya. Detik berikutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Hunya, lalu dia mengatakan, "Sekarang adalah giliranmu." Hunya pun segera mengepalkan tinjunya dan dia membentuk banyak segel. Dalam waktu yang cukup singkat, tato klan Hun telah muncul di dahi dari Hunya. Hal tersebut membuat kekuatan dari Hunya sebenarnya langsung melonjak. Dia melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Meskipun aku tidak tahu kenapa kekuatanmu bisa melonjak secara pesat, namun kau masih tidak memenuhi syarat untuk bisa menahanku di tempat ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Hunya pun mengeluarkan kabut hitam dan banyak roh kini telah keluar dari dalam tubuhnya. Hunya tahu meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini telah melonjak pesat, namun masih belum cukup untuk menahan pergerakan Hunya jika dia ingin kabur. Hunya yang tidak ingin terlibat pertarungan dengan seorang Xiaoyan, setelah mengeluarkan tato klan Hun, tubuhnya pun berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya untuk meninggalkan tempat ini. Sambil melakukan hal itu, Hunya pun berteriak, "Hunli, percayalah, aku akan membantumu membalas dendam 100 kali lipat lebih menyakitkan pada Xiaoyan." Baru saja Hunya mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja sosok dari Xiaoyan segera mengeluarkan sayap tulang giok. Tubuhnya pun menghilang yang dalam sekejap telah muncul di hadapan dari Hunya. Hal ini membuat Hunya sebenarnya cukup kaget, namun dia segera tersenyum sambil mengatakan, "Xiaoyan, kau sebenarnya ingin mati." Hunya dengan ganas menyerbu ke arah Xiaoyan yang telah muncul di hadapannya. Dia juga telah membungkus tinju dari tangan kanannya menggunakan doki yang cukup perkasa. Pada akhirnya, tinjuan itu pun telah dilemparkan dan dengan cepat akan mengenai tubuh Xiaoyan. Hal ini dilakukan oleh Hunya sambil berkata, "Xiaoyan, ini adalah takdir akan kematianmu karena kau telah menyembongkan dirimu sendiri. Kau harus mengingat hal ini di kehidupanmu selanjutnya." Melihat serangan tinju yang diluncurkan oleh Hunya membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Dan detik berikutnya, sebuah tato misterius secara perlahan muncul di dahi dari Xiaoyan. Melihat hal ini membuat Hunya menjadi cukup syok, lalu mengatakan, "Tato klan Xiao." Sementara Xiaoyan mengepalkan tinju sambil berkata, "Ini sudah berakhir." Pada akhirnya, beng! Kedua tinju mereka pun saling bertabrakan dengan keras. Ledakan energi yang cukup mengerikan menyebar di dalam tempat ini. Tubuh dari Hunya telah terlempar keluar dari dalam ledakan energi dan dia menabrak tanah di bawah sana dengan sangat keras. Hunya pun memuntahkan darah segar. Dia terbaring dengan tubuh yang tampak lemah dan juga penuh luka. Hunya bisa merasakan bahwa hidupnya akan segera berakhir. Sosok dari Xiaoyan telah muncul di atas Hunya. Kemudian dia berkata dengan acuh tidak acuh, "Tenang saja, akan ada lebih banyak anggota klan Hun yang menemanimu di neraka." Secara perlahan, Hunya pun menutup matanya dan dia benar-benar telah mati di tangan Xiaoyan.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Aulad Jiwa atau klan Hun akan melakukan balas dendam terhadap Xiaoyan jika mereka mengetahui bahwa sebenarnya yang membunuh Hunya dan juga Hunli adalah Xiaoyan di dalam makam surgawi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.